Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video pembelajaran mengenai materi sifat koligatif larutan, di mana untuk materi kali ini saya akan bagi ke dalam 4 part video. Ini merupakan video part pertama yang akan membahas mengenai satuan konsentrasi larutan dalam sifat koligatif larutan. So, siapkan dirimu and let's study. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan yang merupakan materi atau bab pertama yang dibahas pada materi kimia SMA kelas 12 ya, kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, ada materi prasyarat yang harus kita pelajari kembali dan harus kita kuasai terlebih dahulu, yaitu materi satuan konsentrasi larutan. Ya, sebenarnya saya sudah pernah bahas materi ini di video kelas 10, namun masih secara umum. Dan di video kali ini saya akan membahas 3 satuan konsentrasi larutan yang lazim digunakan pada materi sifat koligatif larutan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa materi satuan konsentrasi larutan menjadi materi prasyarat sebelum kita bahas atau sebelum kita belajar tentang sifat koligatif larutan? Oke, jawabannya adalah ada di pengertian sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Kita akan bahas. Yang pertama, kita pahami dulu bahwa larutan itu merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Nah, larutan itu pasti tersusun antara pelarut dan juga zat terlarut. Pasti ada pelarutnya, pasti ada zat terlarutnya. Nah, yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan, ini merupakan sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel dari zat terlarut. Dan dia tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada sifat zat pelarutnya. Saya ambil contoh seperti ini. Di kelas 11, kalian sudah belajar mengenai larutan asam dan juga larutan basa. Kenapa suatu larutan bisa bersifat asam? Karena di dalamnya dilarutkan suatu zat pelarut yang bersifat asam. Kenapa suatu larutan bersifat basa? Karena di dalamnya dilarutkan zat terlarut yang bersifat basa. Artinya, sifat asam dan sifat basa dari suatu larutan itu bergantung dari sifat zat pelarutnya. Apakah zat pelarut yang bersifat asam atau bersifat basa? Nah, tetapi pada sifat koligatif larutan, sifat dari zat terlarut, entah itu asam, basa, atau mungkin netral, tidak mempengaruhi si sifat koligatif larutan ini. Kenapa? Karena sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel dari zat terlarut. Jadi mau zat larutnya asam kek, mau basa kek, mau netral kek, yang penting adalah berapa jumlah partikel yang dihasilkan oleh si zat pelarut tersebut. Gitu ya. Nah, jumlah partikel dari zat pelarut yang terdapat dalam suatu larutan ini dinyatakan dalam suatu besaran yang disebut sebagai konsentrasi larutan. Nah, ini penyebab kenapa kita perlu belajar kembali, kita perlu pahami kembali, kita perlu kuasai lagi materi konsentrasi larutan. Ya. Nah, sebagai pembuka, saya akan sebutkan apa saja yang dimaksud atau yang termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik tindih, dan juga tekanan osmotik. Ini merupakan 4 sifat koligatif larutan yang akan kita bahas lebih jauh nanti di video berikutnya, karena pada video kali ini saya akan memfokuskan pembahasan pada satuan konsentrasi larutannya. Oke, selain itu, sifat koligatif larutan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kenapa dibagi menjadi 2 jenis? Karena antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ini menghasilkan jumlah zat terlarut yang berbeda. Karena pada larutan elektrolit, si zat terlarutnya akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, sehingga dia akan menghasilkan jumlah partikel zat terlarut yang lebih banyak. Sedangkan larutan non-elektrolit dia kan tidak bisa terurai. Artinya jumlah partikel zat terlarut yang dihasilkan itu akan menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan larutan elektrolit. Makanya sifat koligatif larutan dibagi menjadi 2 sudut pandang, antara elektrolit dan juga non-elektrolit. Kita akan bahas lebih jauh itu di video berikutnya. Oke, kita kembali ke topik utama pada video kali ini, yaitu mengenai satuan konsentrasi larutan. Seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya, konsentrasi larutan merupakan suatu besaran yang menyatakan banyaknya jumlah zat terlarut ya, atau jumlah partikel dari zat terlarut dalam suatu larutan.
Dari sekian banyak satuan konsentrasi larutan yang pernah saya bahas di video materi kelas 10, hanya ada 3 satuan konsentrasi larutan yang lazim atau yang umum digunakan pada materi sifat koligatif larutan. Mereka adalah molaritas, molaritas, dan juga fraksi mol. Kita akan bahas ketiga satuan ini ya secara satu persatu ya. Kita mulai dulu dari molaritas. Saya rasa kalau untuk molaritas, kalian sudah sering ketemu nih, sudah sering menggunakan atau sudah sering melihat soal-soal kimia yang ada molaritasnya, ya, atau yang berhubungan dengan molaritas. Nah, apa yang dimaksud dengan molaritas? Oke, molaritas atau kemolaran yang disimbolkan dengan huruf M besar, ini merupakan satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut yang terkandung dalam satuan volume, atau biasanya dia adalah sebesar 1 liter larutan. Oke, garis bawahi larutan. Jadi molaritas perbandingan antara mol zat terlarut dengan volume larutan. Jadi ya, kan nanti berbeda dengan molaritas. Oke, untuk mencari kemolaran atau molaritas dari suatu larutan, saya yakin kalian sudah pernah melihat rumus-rumus ini ya. Ada 5 rumus yang biasa digunakan untuk apa namanya mencari molaritas atau kemolaran dari suatu larutan. Rumus yang pertama, molaritas mol dibagi volume, saya rasa ini sudah kalian sering gunakan ya, karena di kelas 11 asam dan basa ataupun larutan, stoichiometri larutan itu pasti menggunakan molaritas. Oke, kita akan bahas 4 contoh soal untuk mengkaitkan atau untuk menentukan rumus molaritas mana yang bisa kita gunakan untuk memecahkan soal-soal tersebut. Oke, yang pertama kita lihat di sini. Kita mulai dari yang basic dulu. Tentukanlah massa dari ZnSO4 dengan Ml161 yang harus dilarutkan dalam air agar diperoleh 250 mili larutan ZnSO4 dengan molaritasnya sebesar 0,2 m. Oke, dia mintanya adalah massa. Dari 5 rumus molaritas yang sudah kalian lihat tadi ya, di slide sebelumnya, rumus mana yang bisa kita gunakan untuk mencari massa? Oke, ada 2 rumus ya. Yang rumus yang pertama yang bisa kalian gunakan adalah molaritas sama dengan mol dibagi volume. Kalian bisa menggunakan rumus ini, tapi belum selesai. Kalian harus mencari mol dulu, setelah mendapatkan mol, baru kalian mencari massanya, yaitu mol dikalikan dengan ml. Ini kalau menggunakan rumus yang pertama. Ya. Jadi ada 2 step. Cari molnya terlebih dahulu, baru mencari massanya. Nah, ada juga rumus kedua, di mana molaritas itu sama dengan massa, ya, massa dari zat terlarut dibagi mr zat terlarutnya dikalikan dengan 1000 per volume. Cuman ini volumenya dalam satuan mili, kalau ini tadi volumenya dalam satuan liter. Ya, jika kita menggunakan rumus yang kedua, di sini sudah ada variabel massa. Artinya, dengan menggunakan 1 kali langkah atau 1 kerja, ya, 1 kali kerja, kita sudah bisa menentukan massanya. Maka saya lebih senang menggunakan rumus yang kedua. Tapi kalau kalian merasa lebih mudah rumus yang pertama, ya silahkan, tidak ada masalah, karena hasilnya akan sama saja. Oke, saya akan menggunakan rumus yang kedua untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama ini. Kita lihat, molaritasnya sudah ada 0,2 molar, ya, artinya molaritasnya adalah 0,2. Lalu, masanya berapa? Masanya adalah yang ditanyakan, ya. Berarti kita belum tahu berapa massanya. Nah, MR-nya, zat pelarutnya adalah ZnSO4 memiliki MR 161. Berarti sini 161 dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Di sini volumenya adalah diperoleh 250 mili larutan. Berarti ini volumenya ya, 250. Oke, ini kita coret, sisa 4 ya. Lalu kita kalikan silang, berarti saya pindah ke sini saja. 0,2 dikali 161 sama dengan 4 dikalikan massa. Oke. 0,2 dikali 161 itu adalah sebesar 32,2 ya, sama dengan 4 dikalikan massa. Berarti untuk mencari massanya, ya, ini adalah 32,2 dibagi 4 atau hasilnya adalah sebesar 8,05 gram. Satuannya gram ya. Oke, dapat. Ini kalau kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, kalau menggunakan rumus yang pertama silahkan kalian coba terlebih dahulu. Ya, tapi ingat stepnya mencari mol baru mencari massa. Oke, ini yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita lihat di sini. Sebanyak 500 mili larutan CuSO4 0,1 m dimasukkan ke dalam 100 mili larutan CuSO4 2 m. Artinya ada 2 larutan dengan konsentrasi yang berbeda.
Jadi kalau kita anggap CuSO4 0,1 ini sebagai larutan yang pertama, maka CuSO4 2M ini adalah larutan yang kedua. Mereka dicampurkan. Ketika mereka dicampurkan, maka akan menghasilkan larutan yang baru, yaitu larutan hasil pencampuran, ini ya, atau larutan yang ketiga. Nah, dia minta molaritas dari larutan hasil pencampuran. Artinya yang ditanyakan adalah M3-nya berapa, gitu ya. Nah, untuk mencari M3 gimana? Untuk mencari M3, kita punya rumusnya kan tadi, yaitu V1 dikalikan M1 ditambah V2 dikalikan M2 dibagi dengan V1 tambah V2. Oke, tinggal kita masukkan aja angkanya. Tapi jangan terbalik ya. Larutan yang pertama tadi kita anggap adalah CuSO4 0,1 M. Volumenya adalah 500 mili. Berarti 500 dikalikan dengan molaritasnya, yaitu 0,1 ditambah dengan larutan yang kedua, ini CuSO4 2M ya, yang kita anggap sebagai larutan yang kedua, volumenya adalah 100, ya, 100 dikalikan dengan molaritasnya 2, berarti kita kalikan 2. Lalu dibagi dengan volume totalnya, berarti volume 1, yaitu 500 mili, ditambah dengan volume kedua, yaitu 100 mili. Berarti kita punya 500 kali 0,1 itu 50, ditambah 100 kali 2, 200, ya, dibagi dengan 600 ya. Oke. Berarti M3-nya, oke, M3-nya itu berarti 250 dibagi 600, yaitu sebesar 0,417 ya. Atau kalau kita mau bulatkan lagi, berarti setara dengan 0,42 molar. Selesai. Mudah ya. Nah, jadi kita tinggal lihat saja soalnya seperti apa yang ditanyakan atau apa yang diketahui pada soal, lalu kita hubungkan rumus mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, ini dua contoh soal yang pertama. Saya akan berikan dua contoh soal lagi mengenai molaritas. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Kira-kira rumus mana yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal yang ketiga ini? Kita lihat apa yang diketahui di soalnya. Terdapat asam klorida yang mengandung 36,5% berat. Nah, ada persen beratnya. Kalau ada persen berat, dia minta molaritas, nih ya, molaritas, maka rumusnya adalah molaritas sama dengan persen berat dikalikan 10 dikalikan dengan massa jenis dibagi dengan ml. Nah, udah, tinggal kita masukin aja angkanya. Persen beratnya berapa? 36,5. Ya udah, berarti 36,5 dikali 10 ini ketetapan ya, berarti tinggal kita kalikan 10 dikali massa jenisnya, ini ya, massa jenisnya adalah 1,1 gram, berarti 1,1 dibagi dengan mR-nya. HCl memiliki mR ini ya, 36,5, berarti 36,5, ini kita coret, berarti hasilnya adalah 11 molar. Selesai ya, tinggal masukkan rumus saja. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir tentang molaritas. Berapa mili larutan CaOH2 yang mengandung 37% dan mempunyai massa jenis 1,25 gram per mili yang harus dicampurkan dengan air untuk membuat 100 mili larutan CaOH2 0,2 M dengan MR CaOH2-nya adalah sebesar 74. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, dia punya suatu larutan nih ya, ada larutan CaOH2 ya yang mengandung 37% berat. Kita belum tahu berapa molaritas dari larutan ini, gitu ya. Nah, berapa yang harus dicampurkan? Ini kita ambil berapa, ya? Kita campurkan ke dalam air, ya, agar dihasilkan larutan baru, yaitu si CaOH2 yang memiliki konsentrasi sebesar 0,2 dan volumenya sebesar 100 mili. Oke. Jadi, karena dia minta dicampurkan dengan air, mereka ini pengenceran ya. Kalau dicampurkan dengan air berarti pengenceran. Berarti kan untuk menentukan rumus pengenceran itu rumusnya V1M1 sama dengan V2M2. Nah, V1-nya ini ditanyakan, berapa sih volume CaOH2 yang ini yang harus dicampurkan supaya menghasilkan larutan 100 mili. Nah, tadi kan V2-nya 100 mili ya, V2-nya 100 mili dan memiliki konsentrasi 0,2 M. Berarti sini dia adalah 0,2 M. Oke, berarti kan V1 ini ditanyakan kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa M1-nya? Kita harus cari dulu M1 atau molaritas dari larutan yang ini. Nah, gimana cara mencarinya? Jadi ketahui persen berat. Berarti M1 bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus persen berat, yaitu persen kali 10 kali massa jenis dibagi dengan ml. Nah, persen beratnya adalah 37%,
dikalikan 10 dikalikan massa jenisnya 1,25 dibagi dengan MR-nya yaitu 74. Oke, berarti kita punya M1-nya itu adalah sebesar 6,25 molar. Nah, kita punya nih M1-nya. Udah, kalau kita punya M1 ini kita masukkan ke sini. Berarti di sini adalah 6,25. Berarti V1 dikalikan 6,25 sama dengan 100 kali 0,2 berarti 20 ya. Berarti 20, maka V1-nya itu berarti adalah 20 dibagi 6,25, yaitu sebesar 3,2 mililiter. Kenapa satuannya dalam mililiter? Karena di sini ya V2-nya kita menggunakan satuan mili. Berarti V1-nya juga dalam satuan mili. Ya, jadi kita cari dulu berapa molaritas dari larutan yang pertama yang hanya diketahui persen beratnya saja. Lalu kita gunakan rumus pengenceran. Kenapa kita gunakan rumus pengenceran? Karena di sini dia minta dicampurkan dengan air. Kalau udah ada kata-kata dicampurkan dengan air, berarti itu adalah pengenceran. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus pengenceran. Oke, ini tentang molaritas. Dan saya rasa sudah sering kalian gunakan rumusnya ya di kelas 11, jadi seharusnya tidak menjadi masalah yang serius di materi kali ini. Kita akan masuk ke satuan konsentrasi larutan yang kedua, yaitu molalitas atau M kecil. Oke, apa yang membedakan antara molalitas dengan molaritas? Molalitas atau kemolalan, dia diberikan simbol dengan huruf M kecil. Ini merupakan satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya jumlah mol zat pelarut yang terkandung dalam 1 kg pelarut. Nah, jadi molaritas itu adalah perbandingan antara mol zat pelarut dengan massa dari si pelarutnya. Ya, ini hati-hati ya. Kalau molaritas dalam dia adalah larutan yang menjadi pembandingnya, sedangkan si molaritas yang menjadi pembandingnya adalah pelarut. Kenapa ini menjadi penting? Karena biasanya di materi kelas 12 sifat kualitatif larutan, satuan konsentrasi larutannya adalah mengkonversi satuan. Jadi ada molaritas ditanyakan molaritasnya, atau ada molaritas ditanyakan fraksi molnya, dan sebaliknya. Maka kita harus paham, benar-benar paham apa yang menjadi pembandingnya. Ya, jadi kalau molaritas itu adalah volume dari larutan, kalau molaritas adalah massa dari si pelarutnya. Itu dulu ya yang harus kita satukan mindsetnya, gitu ya. Oke, untuk mencari kemolalan, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah M sama dengan mol dibagi P atau massa dari si zat pelarutnya ya, dalam satuan kilogram. Bisa juga menggunakan rumus yang kedua, molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per P, tapi P-nya dalam satuan gram. Atau kita bisa menggunakan rumus yang ketiga, yaitu P1M1 ditambah P2M2 per P1 tambah P2. Ingat, P itu adalah massa pelarut. Nah, sekali lagi, massa pelarut. Kalau di molaritas, dia adalah volume larutan. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama tentang molaritas. Ya. Ini masih basicnya, kita lihat sebanyak 20 gram NaOH dilarutkan ke dalam 500 gram air. Tentukanlah kemolalan dari larutan NaOH tersebut. Lagi-lagi saya lebih senang menggunakan rumus langsung, ya, rumus yang ini. Berarti rumus M sama dengan massa dibagi MR, ya, MR dikalikan 1000 per P. Nah, P-nya dalam satuan gram. Berapa massa dari zat larutnya? 20 gram ya. Berarti 20 gram dibagi MR-nya adalah 40. Lalu kita kalikan dengan 1000 per P-nya adalah 500 gram. Berarti ini per 500. Ini kita coret ya. Berarti ini sisa 2. Ini kita coret. Nah, ini sisa 2. Berarti 2 per 2, maka molaritasnya adalah 1 molar. Selesai. Oke ya. Kalau mau menggunakan rumus yang pertama, boleh. Berarti kalian harus mencari molnya terlebih dahulu. Gram dibagi MR. Ya, silakan. Lebih suka 2 langkah atau lebih suka 1 langkah, itu terserah kalian. Oke, ini contoh soal yang pertama. Saya akan masuk ke contoh soal yang kedua. Oke. Sebanyak 29,25 gram suatu zat dilarutkan ke dalam 2 kg air. Ternyata diperoleh larutan zat tersebut dengan kemolalan 0,25 M. Tentukanlah MR dari zat yang dilarutkan tersebut. Oke, dia minta MR. Kita bisa menggunakan rumus yang kedua juga, ya. M kecil ya, kalau molaritas. M kecil berarti sama dengan massa dibagi MR ya, dikalikan 1000 per P ya.
kita lihat molalnya sudah ada 0,25. Berarti kita punya 0,25 sama dengan masanya yang dilarutkan adalah 29,25. Berarti 29,25 dibagi MR kan belum tahu ya. Berarti ini kita bagi dengan MR dikalikan 1000 per P. Masa airnya di sini ada 2 kg. Masa pelarutnya adalah 2 kg. Namun kalau kita menggunakan rumus yang ini ya dengan satuan konversinya adalah 1000, maka kita menggunakan P-nya dalam satuan gram. Jadi kilogram ini harus kita ubah dulu ke dalam gram, yaitu sebesar 2000. Hati-hati ya, jangan sampai salah di satuannya. Oke, ini kita tinggal coret ya, berarti sisa setengah di sini ya, sisa 1/2. Oke, lalu kita kalikan silang, berarti 0,25 dikalikan MR dikalikan 2 ya, sama dengan 29,25. Berarti MR dikalikan 0,5 sama dengan 29,25. Maka kita punya MR-nya itu berarti adalah 29,25 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 58,5. Oke, berarti MR dari zat yang dilarutkan itu adalah sebesar 58,5. Oke, ini contoh soal yang kedua. Gampang kan ya? Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebanyak 45 gram glukosa dilarutkan ke dalam X gram air hingga diperoleh larutan glukosa sebesar 1 molar. Tentukanlah masa air yang digunakan. Berarti dia minta P-nya ya. Kalau tadi nomor 1 nanya masa, nomor 2 nanya MR, sekarang nanya P-nya. Berapa masa dari pelarut yang digunakan. Jadi pelarutnya adalah air. Sama, kita bisa menggunakan rumus ini lagi ya. Berarti molaritas sama dengan massa dibagi MR dikalikan dengan 1000 per P. Oke, molaritasnya dia sudah punya, maunya 1 molar. Berarti 1 sama dengan masanya adalah 45 gram ya, sudah diketahui. Berarti 45 per 180 dikali 1000 per P. Oke, berarti 1 dikalikan 180 dikalikan P sama dengan 45 kali 1000. Berarti P-nya adalah 45 kali 1000, berarti kan 45.000 ya. 45.000 dibagi 180. Maka kita punya massa airnya itu adalah sebesar 250 gram. Oke, selesai. Dari satu rumus, bisa 3 yang ditanyakan. Tadi soal pertama menanyakan massa dari zat pelarutnya, lalu yang kedua menanyakan MR dari zat pelarutnya, dan di soal yang ketiga dia menanyakan massa dari si pelarutnya atau massa dari si airnya. Oke, ini 3 soal tentang molaritas. Saya akan berikan satu soal terakhir tentang molaritas, dan ini kita bahas tentang konversi satuan. Oh, nomor 4 masih belum. Di nomor 5 nanti ya, nomor 5 yang akan menggunakan konversi satuan. Oke, kalau di sini dia diketahui adalah persennya. Tentukanlah kemolaran larutan ClH2 15%. Oke. Kalau kalian dikasih tahu larutan dengan persen, ya, dia minta dikasih tahunya ClH2 dengan konsentrasi 15%. Nah, 15% ini kan artinya 15 per 100 gitu ya. Berarti 15-nya punya si zat terlarut, 100-nya adalah larutannya. Berarti massa dari zat terlarutnya, ya, massa terlarutnya itu adalah 15 gram. Maka kalau kita mau mencari massa pelarutnya, ya, massa pelarut kan tinggal massa larutan dikurangi massa pelarut ya. Massa larutannya ini 100, berarti dia adalah 100 dikurangi 15. Oke, berarti kita punya satuan massa pelarutnya adalah 85 gram. Ya, jadi kalau larutannya 55%, ya berarti 55 gram zat terlarut, pelarutnya itu tinggal 100 dikurangi 55. Kalau misalkan punya 70% larutan, berarti 70 gramnya punya si terlarut, dan sisanya atau berarti 100 dikurangi 70 punya si pelarut. Selalu kayak gitu ya kalau dia menggunakan persen. Nah, tinggal cari molaritasnya. Molaritas sama dengan massa dari zat terlarut dibagi MR kali 1000 per P. Oke, berapa masanya? Ini ya, zat larutnya adalah 15, berarti 15 per 74 MR-nya dikalikan dengan 1000 per 85. Oke, ya, berarti molaritasnya adalah sebesar 2,385 molar. Oke, ini adalah molaritas dari ClH2 15%. Ya,
Sama saja, yang bedakan hanya di sini ya, dia diketahuinya dalam bentuk persen. Oke, ini soal yang keempat. Soal yang kelima, nah ini adalah konversi. Dia diketahui konsentrasi larutan dari si KOH itu sebesar 5 molar. Ingat ya, 5 molar. MR-nya 56, massa jenisnya adalah 1,2. Tentukanlah kemolaran dari larutan KOH tersebut. Ya, jadi di soal yang kelima ini ada molaritas mau diubah ke molar. Nah, bagaimana caranya? Oke, langkah yang pertama, kita tahu bahwa rumus molaritas itu adalah mol dibagi V. Nah, V di sini adalah V dari si larutannya, gitu ya. V dari larutannya. Kalau dia punya molaritasnya sebesar 5 molar, 5 molar berarti kan mol dibagi V-nya itu kan tadi kita lihat di deskripsi atau pengertian dari molaritas, jumlah zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Ya. Artinya, dalam 1 liter larutan. Artinya volume larutan standar yang digunakan itu adalah sebesar 1 liter. Jadi kita anggap saja di sini volume larutannya adalah 1 liter. Nah, berarti rumus molnya itu adalah 5 dikalikan 1. Berarti molnya adalah 5 mol. Ini mol siapa? Mol dari zat pelarut. Siapa zat pelarutnya? Ya KOH. Ya, berarti mol KOH-nya adalah sebesar 5 mol. Oke, kalau kita mau mencari molaritas, ya, molaritas kan rumusnya apa? Mol dari terlarut dibagi dengan P, ya, atau massa dari si pelarutnya. Nah, artinya kita perlu mencari tahu berapa massa pelarut ya dari larutan KOH yang konsentrasinya 5N. Gimana cara mencari massa pelarutnya? Oke, kita lihat di sini awalnya ada 1 liter di sini ya. Ini adalah volume dari larutan kan? Oke, kita punya volume larutan. Lalu massa jenis larutannya kita punya 1,2 gram per mili. Dari sini ya, kita bisa mencari langkah yang kedua, kita mencari massa larutannya. Oke. Gimana mencari massa larutan? Kalau ada volume dan ada massa jenis, ya udah tinggal massa jenis dikalikan dengan volume. Ya, massa jenisnya 1,2 dikalikan volumenya adalah 1000 ya. Karena 1 liter, ya di sini dalam satuan mili, maka 1 liter ini harus kita ubah ke dalam mililiter. Berarti kita punya 1200 gram. Ini massa larutannya. Lalu langkah yang ketiga, kita mencari massa dari zat terlarut. Gimana mencari massa zat pelarut? Zat pelarutnya kan si KOH ya. KOH itu memiliki mol sebesar 5 mol. Untuk mencari massa ya udah tinggal mol dikalikan dengan mR. Berarti 5, mR-nya berapa? mR KOH 56. Berarti 5 dikalikan 56. Maka kita punya massa dari zat pelarutnya itu adalah sebesar 280 gram. Oke, baru langkah yang keempat kita mencari massa si pelarutnya. Massa pelarut ini tinggal massa larutan ya. Massa larutan dikurangi dengan massa dari zat pelarutnya. Oke, massa larutannya 1200, berarti 1200 dikurangi massa pelarutnya 280, dikurangi 280. Maka kita punya massa dari pelarutnya itu sebesar 920 gram ya, berarti ya 920 gram. Karena ini satuannya dalam gram. Punya kita sekarang massa pelarutnya. Udah, tinggal masuk ke sini. Berarti molaritas sama dengan molnya. Ya, molnya nggak berubah ya, karena di sini 5 mol, maka di sini juga 5 mol. Berarti kita punya 5 mol. Dibagi dengan massa pelarutnya, 920 gram. Kita ubah ke dalam kilogram, berarti 0,92 kilogram. Maka kita punya molaritasnya itu adalah 5 dibagi 0,92 atau sebesar 5,44 molar. Oke, selesai. Ya, jadi step by stepnya, kalau diketahui molaritas, kita cari dulu mol zat terlarutnya dengan rumus mol dibagi volume larutan. Artinya volume larutannya kita anggap sebesar 1 liter. Lalu kita mencari massa larutannya dengan menggunakan massa jenis dikalikan dengan volume. Kita dapat mencari massa terlarutnya, karena kita sudah punya mol, berarti tinggal mol kalikan mR. Lalu kita mencari massa dari zat pelarutnya, yaitu massa larutan dikurangi dengan massa pelarut. Setelah sudah mendapatkan semua data itu, barulah kita masukkan ke dalam rumus molaritas. Mol dibagi dengan P atau massa zat pelarutnya.
Oke, ini untuk konversi dari molaritas ke molaritas. Nanti kita akan bahas konversi dari fraksi mol atau dari molaritas ke fraksi mol, gitu ya. Akan kita bahas di fraksi mol nanti. Oke, ini untuk molaritas. Saya akan lanjutkan pada satuan konsentrasi yang terakhir, yaitu fraksi mol atau delimitasi mol sebagai X. Oke, fraksi mol atau X ini menyatakan perbandingan antara jumlah mol zat terlarut atau zat pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, jika jumlah mol zat larut adalah NP, nah jadi kalau kita mau berikan simbol itu NP ya, kemudian jumlah mol zat pelarutnya adalah NT, maka fraksi mol zat pelarut atau XP dan fraksi mol zat pelarut atau XT bisa kita cari dengan sebagai berikut. Oke, XP berarti dia mencari fraksi mol dari pelarut. Maka rumusnya adalah mol pelarut dibagi mol larutan. Mol larutan itu berarti adalah mol pelarut ditambah mol terlarut. Atau kalau kita mau mencari XT, ya, artinya fraksi mol dari zat pelarut, berarti mol dari zat terlarut dibagi dengan mol larutan, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut. Oke. Nah, NP ditambah NT, XP ditambah XT itu hasilnya harus sama dengan 1. Jadi kalau misalkan nanti kalian menemukan soal dia menanyakan XP dan XT-nya, cukup cari satunya aja dulu. Misalkan mau cari XT-nya. Berarti nanti untuk mencari XP-nya, gunakan persamaan ini. XP tambah XT sama dengan 1. Jangan dihitung satu persatu ya, karena biasanya kalau untuk mencari fraksi mol, angkanya agak kurang enak gitu ya. Jadi lebih nyaman kalau kita menggunakan persamaan XP ditambah XT sama dengan 1. Jadi cari dulu XP atau ST-nya, untuk sisanya kita gunakan persamaan ini. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama. Sebanyak 20 gram NaOH dilarutkan dalam 36 gram air. Tentukanlah fraksi mol dari NaOH. Di sini kita lihat, NaOH berarti sebagai terlarut, ya, dilarutkan ke dalam air. Berarti ini adalah sebagai pelarutnya. Tentukanlah fraksi mol dari NaOH. Berarti ini ditanyakan apa? XT. Fraksi mol dari zat terlarutnya. Untuk mencari XT, berarti rumusnya adalah NT dibagi dengan NP ditambah NT. Kita cari dulu satu-satu. Kita mau mencari NT-nya, berarti mol dari zat terlarutnya atau mol dari NaOH. Ya, rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Karena ketahuinya massa semua ya, 20 gram NaOH dan 36 gram air. Berarti massa NaOH-nya adalah 20 gram, dibagi MR-nya 40, berarti kan setengah ya, berarti molnya adalah 0,5 gram. Lalu kita mencari NP, mol air, ya berarti sama massa dibagi dengan MR. Massanya adalah 36, MR dari air, walaupun tidak tertulis, tapi kan air itu kan si H2O ya, air itu kan selalu H2O, MR-nya berarti selalu 18. Maka kita punya di sini NP-nya adalah 2 mol. Udah, tinggal kita masukkan. Berarti 0,5 ya, 0,5 dibagi 2 ditambah 0,5. Berarti kita punya NT-nya itu adalah 0,5 dibagi 2,5 atau sebesar 0,2. Oke, fraksi mol tidak memiliki satuan ya, karena mol dibagi mol. Berarti kita punya XT-nya adalah 0,2. Nah, kalau ditanyakan XP-nya juga, misalkan ditanyakan XP-nya, kalau ini kan dia nggak ditanyakan XP-nya, tapi misalkan ditanyakan dengan XP, udah, tinggal kita gunakan persamaannya aja. XP ditambah XT sama dengan 1. Berarti XP ditambah XT kan 0,2 ya, sama dengan 1. Berarti XP-nya adalah 1 dikurangi 0,2, yaitu 0,8. Dapat XP-nya. Kalau misalkan ditanyakan, tapi kalau nggak ditanyakan ya nggak usah dihitung, gitu ya. Kenapa? Nggak usah pakai gini lagi nih, karena nanti angkanya agak kurang enak nih. Biasanya kalau vaksin angkanya agak kurang enak. Jadi kita bisa memanfaatkan rumus XP tambah XS sama dengan 1. Oke, ini contoh soal yang pertama tentang fraksi mol. Kita masuk ke contoh soal kedua. Kita lihat di sini. Oke, berapa gram air yang diperlukan untuk melarutkan 15 gram urea agar diperoleh fraksi mol urea sebesar 0,1. Oke, di sini dia sudah diketahui fraksi mol urea, berarti XT-nya adalah 0,1 ya. Berapa gram air yang diperlukan untuk melarutkan 15 gram urea? Oke, berarti zat pelarutnya adalah si urea dengan 15 gram. Kita cari NT-nya aja dulu. NT-nya itu kan berarti mol dibagi dengan MR ya. Oke,
NT-nya itu berarti massa dibagi dengan ml ya. Karena N itu kan mol, massa dibagi ml. Massanya berapa? 15. ml-nya 60. Berarti 15 per 60 atau 1/4 ya, berarti 0,25 mol. Ini mol dari si ureanya ya, atau mol dari zat pelarutnya. Untuk mencari XT ya, kan rumusnya adalah NT per NT ditambah NP. Kan gini ya, X-nya 0,1, berarti 0,1 sama dengan NT-nya 0,25, berarti 0,25 per 0,25 ditambah NP. Oke, berarti tinggal kita kasih silang ya. Berarti 0,1 dikalikan 0,25 ditambah NP, ini hasilnya harus sama dengan 0,25. Kali pelangi, ini kalikan ke sini, berarti 0,025. Lalu ini kalikan ke sini, ya. Berarti ditambah 0,1 NP, sama dengan 0,25. Berarti 0,1 NP itu sama dengan 0,25 dikurangi 0,025. Ya, berarti kita punya 0,1 NP sama dengan 0,25 dikurangi 0,025, yaitu 0,225. Oke, tinggal mencari NP-nya, berarti 0,225 dibagi 0,1, yaitu sebesar 2,25 mol. Oke, kita punya mol pelarutnya. Pelarutnya ternyata adalah air. Berapa gram? Berarti mencari massanya ya, berarti mencari massa dari airnya. Massa dari air berarti tinggal mol dikalikan dengan ml. Berapa molnya? Pelarutnya kan ya. Berarti mol pelarut atau NP-nya adalah 2,25. Berarti 2,25 dikali ml air selalu 18. Maka kita punya massa dari si airnya itu adalah sebesar 40,5 gram. Oke, selesai. Ya, ini untuk menentukan massa jika diketahui si fraksi molnya. Oke, ini kita soal yang kedua. Kita akan lihat contoh soal yang ketiga. Terdapat larutan NaOH 0,1 M. Tentukanlah fraksi mol dari NaOH tersebut. Nah, konversi satuan. Dari molalitas mencari fraksi mol NaOH atau mencari XT-nya. Oke, sama kita berangkat dulu dari langkah yang pertama, karena diketahuinya adalah molalitas, berarti rumus molalitas sama dengan mol dibagi dengan P. Ingat, P di sini berarti adalah massa dari si pelarut. Ya, massa dari pelarutnya. Molalitasnya berapa? 0,1. Berarti 0,1 sama dengan mol dibagi massa pelarut yang kita anggap sebesar 1 kilogram. Ya, berarti molnya itu adalah 0,1 mol. Ini mol siapa? Mol dari zat larutnya, si NaOH ya. Berarti mol NaOH adalah 0,1 mol. Nah, kalau kita mau mencari fraksi mol NaOH, XT berarti ya, rumusnya kan NT per NT ditambah NP. NT-nya udah ada 0,1 mol. Dari sini. Yang belum ada adalah NP-nya. Gimana mencari NP-nya? Ya udah. Berarti kan NP sama dengan massa dibagi dengan mr. Nah, massa pelarutnya tadi kan kita anggap sebagai 1 kilogram ya, atau berarti 1000 gram dibagi dengan mr. Kalau pelarutnya tidak diketahui siapa, ya maka kita anggap pelarutnya itu selalu air. Ya. Kalau tidak diketahui dia dilarutkan dalam pelarut apa, maka kita anggap pelarutnya adalah air. Kayak di sini, ini kan tahunya terdapat makar NaOH 0,1 M. Nggak tahu nih NaOH-nya dilarutkan ke dalam pelarut apa. Ya udah, berarti pelarutnya kita anggap sebagai air. Berarti MR-nya adalah 18. Maka kita punya NP-nya itu adalah 55,56 mol. Oke, kita punya NP-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. NT-nya berarti 0,1 per 0,1 tambah 55,56. Berarti XT itu berarti adalah 0,1 per 55,66. Hasilnya adalah 0,0018. Oke. Berarti kita punya fraksi mol dari NaOH-nya itu adalah sebesar 0,0018. Oke. Ini untuk mengkonversi dari molalitas ke fraksi mol. Oke. Di contoh soal yang terakhir, kita akan bahas bagaimana mengkonversi dari molaritas ke fraksi mol. Kita lihat di sini. Oke, terdapat letak NaOH 5 molar ya, MR 40 masih jadi 1,2 gram. Tentukanlah fraksi mol dari NaOH tersebut.
Kita lihat. Sama sebenarnya ya. Molaritas berarti rumusnya adalah mol dibagi volume. Cuman ingat volumenya di sini adalah volume dari larutan. Oke, kalau tadi molaritas pelarut, kalau ini larutan. Berarti kalau dia mau molaritasnya adalah 5, maka rumusnya mol dibagi 1 ya. Volumenya kita anggap 1 liter. Ya, berarti mol dari NaOH-nya atau mol zat pelarutnya itu adalah sebesar 5 mol. Balik lagi, kalau kita mau mencari XT, ya, rumusnya kan NT per NT ditambah NP. NT-nya udah ada kan ya, 5 mol. Maka kita perlu mencari NP-nya atau mencari mol dari si pelarutnya. Nah, langkahnya agak sedikit berbeda. Kalau molalitas, tadi kan langsung diketahui massa dari pelarutnya ya. Kalau ini belum kita dapatkan massa pelarutnya. Berarti kita harus cari dulu. Gimana? Ya, langkah yang kedua, cari massa larutannya. Oke. Massa larutan berarti volume dikali massa jenis. Volumenya kita anggap 1 liter atau berarti 1000 mili. Massa jenisnya adalah 1,2. Maka kita punya massa larutannya adalah 1200 gram. Oke, langkah yang ketiga, kita cari massa dari zat terlarutnya. Oke, massa zat terlarut berarti tinggal mol dikalikan mr. Molnya adalah 5, dikalikan mr NaOH-nya adalah 40. Berarti kita punya 200 gram. Oke, yang terakhir baru kita cari massa si pelarutnya. Oke, massa pelarutnya berarti tinggal massa larutan, ya. Massa larutan dikurangi dengan massa dari zat terlarut. Berapa? Ya, 1200 dikurangi 200. Berarti kita punya 1000 gram. Jadi massa pelarutnya adalah 1000 gram. Udah, tinggal kita cari NP-nya atau mol dari pelarutnya. Tinggal massa dibagi dengan ml. Berarti 1000 dibagi dengan pelarutnya tidak diketahui siapa, maka kita anggap air, berarti dibagi 18. Ya, 1000 dibagi 18 itu adalah 55,56 mol. Udah dapat, tinggal masukin ke rumusnya ini, langkah ke-6. Ya, berarti NT-nya berapa tadi? 5 mol ya. Berarti 5 per 5 ditambah 55,56. Berarti kita punya XT-nya itu 5 per 60,56. Maka XT-nya adalah 0,083. Oke, punya XT-nya. Ini ya. Ini mengkonversi molaritas ke fraksi mol. Oke. Jadi kita sudah bahas satuan konsentrasinya, molaritas, fraksi mol, dan kita juga sudah belajar tentang cara mengkonversi dari satu satuan konsentrasi larutan ke satuan konsentrasi larutan yang lainnya. Saya rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu untuk video pertama mengenai sifat koligatif larutan. Ya, kita masih baru bahas tentang materi prasyarat dari sifat koligatif. Artinya harus paham dulu nih di sini. Harus bisa dulu mencari satuan konsentrasi larutan, baik itu molaritas ataupun fraksi mol. Silakan diulang kembali videonya jika masih ada yang bingung. Boleh tinggalkan juga pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri video pertama sifat kualitatif larutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.